Nah, firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dengan tema menjalani hidup beribadah yang diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, respon yang paling sederhana yang bisa kita tunjukkan atau kita lakukan kepada seseorang ketika dia menolong kita adalah kita mengucapkan kalimat terima kasih. Ini sudah menjadi budaya kehidupan kita Bapak saudara ya termasuk di dalam pekerjaan pelayanan sekalipun ya, walaupun itu untuk Tuhan, kita selalu mengucapkan kalimat terima kasih. Itu adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan ketika seseorang itu menolong kita, atau ada orang atau sekelompok orang yang menolong kita Bapak Saudara. Namun terkadang Bapak Saudara kita merasa bahwa ucapan terima kasih secara lisan itu tidak cukup. Hormati dia, menyegani dia, bahkan kadang kita juga memberikan bingkisan kepada orang yang pernah menolong kita. Bahkan yang lebih lagi kita juga menunggu satu momen yang tepat untuk membalas pertolongan yang telah ia lakukan kepada kita. Saya percaya bahwa kita semua setuju bahwa praktik-praktik demikian tidaklah salah. Kita memang harus selalu melakukan hal yang demikian. Kita harus terbiasa bersyukur mengucapkan terima kasih kepada setiap mereka yang menolong kita. Tapi Bapak Saudara, mari kita pikirkan bersama, sesungguhnya ucapan terima kasih itu terkadang tidak dibutuhkan oleh mereka yang menolong kita. Setuju Bapak Saudara ya? Kadang orang yang menolong kita tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Dia juga tidak membutuhkan penghormatan daripada kita. Terkadang Bapak Saudara ya. Makanya kadang orang itu menolong dengan cuman inisial. Ya, dia nggak ngasih tahu siapa yang menolong. Misalnya ada yang membutuhkan dana bantuan, dia membantu tapi dia nggak tahu itu dari siapa. Hanya inisial. Kadang dia titip lewat hamba Tuhan, kadang dia titip lewat teman-temannya, sahabatnya, cuman inisial. Karena dia tidak mau diketahui identitasnya. Dan terlebih pasti dia tidak mendapatkan ucapan terima kasih secara langsung daripada orang yang ditolong. Nah Bapak Saudara yang terkasih, namun tentu saja setiap kita yang pernah ditolong, apalagi saat kita ditolong dalam masa-masa krisis kita, ya, masa-masa yang genting kita, tentu saja saya percaya semua kita akan terdorong untuk mengucapkan setidaknya ucapan terima kasih. Meresponnya dengan setidaknya mengucapkan kalimat ucapan terima kasih. Kalau kita tidak bisa membalasnya dengan sebuah perbuatan atau bingkisan, atau tidak bisa membalas perbuatan pertolongan itu, kita bisa mengatakan satu hal yang bisa kita lakukan, semua orang bisa lakukan, yaitu ucapan terima kasih. Mengapa kita bisa merespon Bapak Saudara? Sebab yang pertama, merespon itu menunjukkan siapa kita yang tahu bersyukur bahwa kita berada dalam situasi yang butuh ditolong dan pada akhirnya kita ditolong. Menunjukkan siapa kita. Yang kedua, merespon itu berarti bahwa kita bukan hanya karena siapa kita, namun karena siapa dia, orang yang telah menolong kita. Jadi bukan hanya tentang kita yang telah ditolong, tetapi siapa yang menolong kita, kita menghargai dia. Karena di dalam saat yang sulit saya ditolong oleh dia. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agak berbeda Bapak Saudara dengan konteks orang-orang yang hidup pada abad pertama, yaitu pada zaman Tuhan Yesus dan para rasul Bapak Saudara. Konteks ini agak berbeda Bapak Saudara, kebiasaan itu agak berbeda. Seorang yang telah ditolong, baik dalam konteks dia mendapatkan anugerah atau dia mendapatkan belas kasihan, ia tidak wajib mengucapkan terima kasih. Dia tidak wajib juga memberikan balasan pertolongan kepada orang yang menolong dia. Jadi kalau hari ini kita hidup pada zaman itu, saya kalau ditolong, saya nggak wajib mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara. Atau ketika saya ditolong oleh Bapak Saudara sekalian, saya tidak wajib mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara. Atau saya tidak wajib untuk apa? Untuk membawa sesuatu kepada Bapak Saudara sekalian sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Nggak wajib. Nah Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun ketika tidak wajib berterima kasih, atau tidak wajib menolong orang lain, itu bukan berarti bahwa dia tidak tahu diri, atau dia tidak tahu berterima kasih, atau dia tidak tahu mengucap syukur. Nah Bapak Saudara, mari kita perhatikan budaya menolong atau berbelas kasihan pada zaman itu dilihat sebagai sebuah pertukaran sosial. Baik itu grace anugerah, baik itu mercy belas kasihan, itu selalu dilihat sebagai sebuah pertukaran sosial Bapak Saudara. Jadi tidak wajib saya mengucapkan terima kasih, tetapi ada satu kewajiban, saya harus menolong orang lain. Nah itu Bapak Saudara ya. Jadi saya nggak wajib memberikan pertolongan kepada orang yang sama yang menolong saya, tapi sudah hukumnya saya wajib menolong seseorang lain yang membutuhkan pertolongan juga.
Sehingga kalimat ucapan terima kasih itu nggak perlu ada. Ya, menolong orang yang sudah menolong kita itu nggak wajib. Tapi saya punya kewajiban untuk apa? Untuk menolong orang lain yang juga sedang membutuhkan pertolongan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, contohnya Bapak Saudara saya lihat dalam Lukas pasal 18. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 18 dikisahkan tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini cerita yang sudah tidak asing. Bapak Saudara ingat cerita 10 orang kusta yang disuruh Tuhan Yesus, disembuhkan Tuhan Yesus dalam perjalanan ketika Yesus suruh mereka menghadap para imam, karena imam itulah yang menilai orang kusta sudah tahir atau belum. Ketika mereka dalam perjalanan, 10 orang kusta ini menjadi tahir, menjadi sembuh. Itu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Nah, Bapak Saudara ingat berapa orang yang kembali kepada Tuhan Yesus? Cuman 1 orang yang kembali. 9 orangnya tidak kembali. Nah, kadang kita berpikir orang yang tidak kembali ini, 9 orang ini orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri. Sudah ditolong lupa. Ini biasanya kita yang begitu Bapak Saudara ya. Kadang kita kalau sudah menolong orang lain, orang belum sempat ucapan terima kasih atau belum sempat ngetik WA, balas memberikan ucapan kepada kita, kita udah mulai berpikir nih, wah ini orang nggak benar nih ya, nggak tahu ucapan terima kasih, wah ini orang parah nih ya, saya sudah tolong dia, tapi kok begitu responnya. Nah, pada zaman itu nggak seperti itu Bapak Saudara. Jadi 9 orang itu ketika mereka nggak balik kepada Yesus, itu bukan berarti mereka tidak tahu berterima kasih. Itu juga bukan berarti mereka tidak tahu bersyukur. Juga bukan berarti bahwa mereka tidak punya konsep yang benar tentang bagaimana menolong atau ditolong oleh orang lain. Dan kita tahu bahwa cuma 1 orang yang kembali kepada Yesus. Akan tetapi Bapak Saudara, yang menjadi persoalan dari 9 orang ini adalah Bapak Saudara, mereka tidak menyadari bahwa apa Bapak Saudara? Bahwa yang Yesus lakukan tidak akan pernah sebanding. Nah, ini Bapak Saudara, ini kalimatnya, ini poinnya. Yang Yesus lakukan itu tidak pernah sebanding dengan apa yang akan mereka lakukan kepada orang lain. Apa yang akan mereka lakukan kepada orang lain itu menolong orang lain sebagai pertukaran sosial itu. Mereka akan lakukan kepada orang lain bahkan seumur hidup mereka bisa menolong orang lain. Tetapi itu tidak pernah akan sebanding dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Jadi Bapak Saudara, kita tahu bahwa yang sanggup menyembuhkan orang dari kusta itu hanya Tuhan. Karena pengampunan dosa itu diperlukan untuk kesembuhan kusta. Jadi hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dan sudah seharusnya kalau Tuhan itu yang menolong mereka, maka perbuatan baik seperti apapun juga tidak akan pernah sebanding untuk apa? Untuk membalas apa yang sudah Tuhan lakukan. Karena itu seharusnya 9 orang itu kembali bersama 1 orang ini untuk apa? Datang, bersyukur, mengucap terima kasih. Karena mereka tidak akan pernah sebanding melakukan hal yang sama kepada orang lain. Nah, ini poinnya Bapak Saudara. Karena itu Bapak Saudara, sebenarnya inilah yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Saudara. Rasul Paulus mau menekankan ini kepada jemaat di Roma. Ya Bapak Saudara ya. Kalau kita baca apa yang kita baca hari ini dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Rasul Paulus menekankan satu hal, yaitu respon yang tepat. Ya, sama seperti contoh 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus yang ditahirkan. Itu adalah respon yang tepat. Karena dia tahu tidak sebanding perbuatan sosial dia kepada orang lain. Harusnya demikian juga respon yang tepat yang perlu ditunjukkan oleh orang-orang percaya. Dalam konteks ini adalah jemaat di Roma. Nah, Bapak Saudara, kita tentu bertanya, respon tepat seperti apa yang Paulus hendak beritakan kepada orang-orang jemaat Tuhan di Roma pada saat itu. Nah, kalau kita baca Roma 12 ayat 1 sampai 2, ini adalah sebuah kesimpulan Bapak Saudara ya. Roma 12 ayat 1-2 itu adalah sebuah kesimpulan. Karena itu ada kata oleh karena itu. Oleh karena itu merupakan sebuah kesimpulan atau sebuah rangkuman dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, di sini Paulus sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 11 dia sudah panjang lebar berbicara tentang hal-hal yang penting di dalam konsep keselamatan. Kalau kita baca Bapak Saudara dari pasal 1 sampai 12, di situ Paulus berbicara tentang banyak hal Bapak Saudara ya. Hal-hal yang penting yang bisa digarisbawahi oleh kita Bapak Saudara. Di situ Paulus berbicara tentang anugerah Allah. Paulus berbicara tentang belas kasihan Allah. Paulus bicara tentang manusia yang berdosa, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, dan ada Injil yang menyelamatkan mereka. Paulus juga berbicara tentang orang-orang Israel menolak keselamatan, tetapi Tuhan memilih orang-orang Roma untuk diselamatkan. Paulus juga menjamin bahwa mereka baik maut maupun apapun juga tidak bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Ada jaminan kepada mereka. Ketika Paulus selesai berbicara demikian tentang keselamatan, tentang anugerah daripada Tuhan yang begitu besar, Paulus masuk pada sebuah kesimpulan.
oleh karena itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Bapak Saudara, Paulus mengatakan pada ayat yang kedua, pasal 12 ayat 1 itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Di sini Paulus menasihati atau mengingatkan jemaat Roma, dan dasar atau alasan yang digunakan untuk menasihati adalah belas kasihan atau kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang mana Bapak Saudara? Kemurahan Allah yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya. Dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Alasan itu semua, maka saya hari ini Paulus menasihati kamu jemaat Roma. Nah, maksudnya di sini Bapak Saudara, Paulus mau ingatkan jemaat di Roma bahwa mereka jangan lupa bahwa mereka itu telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Mereka tidak boleh lupa bahwa mereka itu telah menerima jaminan keselamatan daripada Tuhan. Mereka jangan lupa bahwa mereka hidupnya dulu adalah manusia berdosa. Tetapi karena belas kasihan Allah, mereka sekarang mendapatkan pelepasan dari hukuman. Dan justru mereka hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata lain Bapak Saudara, mereka yang telah menerima rahmat yang besar dari Tuhan itu, mereka perlu merespon dengan hal-hal yang tepat di dalam kehidupan mereka. Nah Bapak Saudara, dari sini kita sudah mulai melihat bahwa rupanya Bapak Saudara ya, ketika berbicara tentang grace, anugerah atau belas kasihan itu memang diberikan secara cuma-cuma. Tetapi budaya pada saat itu tidak pernah memahami bahwa setelah grace itu selesai atau mercy itu selesai, ya sudah. Enggak Bapak Saudara. Pada budaya pada saat itu pahami bahwa ada perlu sebuah respon ketika grace itu, ketika mercy itu diberikan kepada orang-orang yang butuh ditolong. Perlu ada sebuah tindakan lanjutan atau respon yang tepat daripada orang-orang yang telah menerima kemurahan daripada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, kita akan belajar hari ini respon apakah yang Tuhan kehendaki, ya, respon apakah yang Tuhan kehendaki yang benar, ya, kepada kita hari ini Bapak Saudara, termasuk juga kepada jemaat Roma pada saat itu. Nah, jika kita membaca lebih lanjut lagi dari pasal 12 ayat 1 tadi Bapak Saudara, di sini Paulus sedang berbicara tentang respon ibadah Bapak Saudara ya. Ini sudah sangat familiar Bapak Saudara. Ayat ini dipakai untuk ibadah Bapak Saudara ya. Setiap minggu kita hampir mendengarkan ini digunakan untuk ayat persembahan. Memang benar Bapak Saudara ya. Karena itu kalau kita baca, kita akan menemukan beberapa istilah dalam tata liturgi ibadah Bapak Saudara ya. Yaitu ada istilah persembahan. Ya, ada istilah korban, ada istilah kudus, ada istilah berkenan, ada istilah worship di sini Bapak Saudara. Istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam tata liturgi di dalam ibadah. Nah, tapi Bapak Saudara, yang Paulus maksudkan di sini tidak bicara tentang ibadah yang terbatas dalam ruangan. Yang Paulus maksudkan di sini tidak berbicara tentang ibadah yang terbatas dalam sebuah tata liturgi. Ya, ibadah yang terbatas pada sebuah ritual-ritual semata Bapak Saudara. Namun Paulus maksudkan di sini adalah ibadah yaitu bicara tentang sikap hidup. Sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, ini pentingnya Bapak Saudara, poinnya Bapak Saudara. Maksudnya adalah pikiran, perkataan, perbuatan, semua keberadaan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, semuanya harus menyenangkan hati Tuhan. Semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah itu sesungguhnya tidak terbatas pada tata liturgi Bapak Saudara di gereja. Namun ada tata liturgi yang Tuhan juga berikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu sama seperti Bapak Saudara, kita biasanya hari ini kita ibadah, kita dipandu oleh LW kita Bapak Saudara. Demikian juga sudah seharusnya setiap hari itu kita dipandu oleh Tuhan dan kehendaknya. Itu sama seperti kita diajak untuk bernyanyi pada hari Minggu. Sudah seharusnya setiap hari kita pun bernyanyi mengucap syukur kepada Tuhan. Kita dipandu oleh Tuhan. Itu sama seperti kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa saat ibadah hari ini. Setiap hari pun kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam tata liturgi Tuhan untuk minta pengampunan dosa kepada Dia. Itu sama seperti setiap minggu kita datang dan berdoa syafaat kepada Tuhan. Itu juga sama Bapak Saudara, setiap hari dalam tata liturgi Tuhan kita diberikan kesempatan untuk berdoa syafaat kepada. Seperti hari Minggu kita mendengarkan khotbah. Demikian juga dalam tata liturgi sehari-hari kita. Sudah seharusnya kita mendengarkan khotbah, arahan langsung kehendak Tuhan di dalam seperti ini. Jadi sama seperti di hari Minggu dalam ibadah, kita bersedia dipandu oleh LW. Sudah seharusnya hidup sehari-hari kita pun dipandu oleh LW yang agung, yaitu Tuhan itu. Berdasarkan tata liturginya. Bapak Saudara kalau perhatikan ya, kenapa kita taat sama LW yang mimpin ibadah hari ini Bapak Saudara? Kalau disuruh bangun kita bangun.
Suruh duduk kita duduk, disuruh bernyanyi kita bernyanyi, suruh berdoa kita berdoa. Kenapa itu nggak nyata dalam hidup kita sehari-hari, di dalam tata liturginya Tuhan? Padahal yang mandu kita itu bukan manusia, Bapak Saudara. Yang mandu kita adalah Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi hidup beribadah di sini yang dimaksud adalah hidup yang mengikuti tata liturgi ibadah daripada Tuhan, mengikuti tata liturgi atau kehendak Tuhan, baik dalam pikiran kita, dalam hidup kita, dalam sikap kita, dalam perbuatan kita sehari-hari, sehingga itu pada akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, pertanyaannya ada begini Bapak Saudara, bagaimana saya, Bapak Saudara dan Bapak Saudara sekalian, kita bisa dapat menjalani hidup beribadah sebagai sebuah respon yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana Bapak Saudara supaya saya dan Bapak Saudara sekalian, ya, kita semua ini Bapak Saudara dapat menjalani kehidupan beribadah di rumah itu, dimanapun kita berada, sebagai sebuah respon yang layak dan Tuhan layak untuk menerima ibadah kita itu. Nah, dari bacaan ini kita Bapak Saudara, saya setidaknya menemukan dua hal Bapak Saudara, ya, dua hal yang bisa menolong kita bagaimana kita bisa menjalani hidup beribadah itu Bapak Saudara. Yang pertama, di sini Paulus mengatakan bahwa kita bisa menjadi layak beribadah kepada Tuhan dalam hidup kita sehari-hari jikalau yang pertama kita telah mempersembahkan tubuh Bapak Saudara. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh itu maksudnya Bapak Saudara, kita perlu terus-menerus menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Sebab Bapak Saudara, kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah membelinya. Tuhan telah menebusnya. Namun yang dimaksud Paulus adalah tubuh yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Ya, tubuh yang sudah pernah diserahkan kepada Tuhan itu perlu terus diserahkan, terus diberikan, terus dipersembahkan untuk Tuhan. Sama seperti setiap minggu kita datang memberikan persembahan, kita datang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga sebenarnya tubuh kita perlu dipersembahkan terus menerus setiap hari, dimulai sejak kita ditebus oleh Tuhan. Bapak Saudara, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan itu minta harta kita. Terkadang kita berpikir Tuhan itu minta waktu kita, Bapak Saudara. Terkadang kita berpikir Tuhan itu lebih membutuhkan talenta kita. Namun pada bagian ini Paulus mengatakan, enggak. Tuhan butuh tubuh kita. Tuhan butuh diri kita. Diri kitalah yang perlu terlebih dahulu kita persembahkan terus menerus kepada Tuhan. Pertanyaannya begini Bapak Saudara, mengapa tubuh Bapak Saudara? Mengapa bukan talenta, mengapa bukan uang, harta, mengapa bukan waktu? Mengapa tubuh Bapak Saudara? Nah, di sini kita melihat tubuh ini adalah bukti terjadinya sebuah perubahan. Perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru. Bukti perubahan itu hanya nyata dalam tubuh kita Bapak Saudara. Bukti bahwa sudah terjadi sebuah transformasi di dalam diri kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru. Itulah kenapa Paulus mengatakan kita perlu mempersembahkan tubuh kita. Jadi tubuh yang dulu hidup untuk dosa, sekarang dipersembahkan untuk Tuhan. Dulu tubuh kita dipersembahkan untuk kepuasan hawa nafsu duniawi, sekarang setelah diselamatkan tubuh itu dipersembahkan kepada Tuhan, kepada kepuasan hati Tuhan. Sebelumnya mungkin kita berkata-kata dengan mulut kita, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak membangun, maki-makian atau gosip Bapak Saudara. Setelah kita diselamatkan maka mulut kita pakai untuk memuji Tuhan. Mulut kita pakai untuk memberkati orang lain. Mulut kita pakai untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang lain. Sebelumnya mungkin tangan kita bekerja untuk duniawi, hal-hal yang kotor. Maka setelah kita ditebus, tangan kita perlu bekerja untuk Tuhan. Sebelumnya Bapak Saudara mungkin pikiran kita adalah pikiran duniawi, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak benar. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, sudah seharusnya pikiran kita menjadi berubah dan kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian juga dengan kaki, demikian juga dengan telinga, demikian juga dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita perlu mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Karena itu seorang anak Tuhan itu berkata demikian Bapak Saudara, tubuh itu adalah milik Tuhan. Tetapi Tuhan adalah milik tubuh. Sekali lagi Bapak Saudara, tubuh itu adalah milik Tuhan, tetapi Tuhan adalah milik tubuh. Karena itu Bapak Saudara, kita perlu jaga dan kita perlu pelihara tubuh kita untuk Tuhan. Tubuh yang dijaga akan menjadi tubuh yang kudus Bapak Saudara. Tubuh yang dipelihara akan menjadi tubuh yang apa Bapak Saudara? Semakin bertumbuh dan semakin dewasa.
Karena itu di sini dipakai kata sempurna, Bapak Saudara. Tetapi yang sesungguhnya akan semakin dewasa. Menjadi sempurna itu mungkin ya sulit untuk tercapai, tapi menjadi dewasa itu bisa terjadi. Karena itu Bapak Saudara, kita perlu jaga supaya kita menjadi kudus dan tetap kudus. Dan kita perlu pelihara tubuh kita supaya menjadi persembahan yang hidup. Dan dari situ pun kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah Bapak Saudara, konteks pemberian persembahan pada zaman dulu Bapak Saudara, kita tahu Bapak Saudara ya, bahwa orang membawa persembahan kepada Tuhan khususnya dalam momen mungkin pengakuan dosa atau persembahan-persembahan khusus. Biasanya mereka membawa kurban Bapak Saudara, membawa hewan. Hewan itu pada akhirnya disembelih dan menjadi mati. Darahnya kemudian itu ditaburkan di sana, dan itulah yang mewakili orang yang membawa kurban itu dan didoakan kepada Tuhan. Namun pada bagian ini Paulus mengatakan kepada kita bahwa orang percayalah yang menjadi persembahan yang hidup. Kalau dulu persembahan yang sudah mati dan ada darahnya itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Namun pada bagian ini orang percayalah yang sudah hidup itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Saudara? Karena sebelumnya ada satu pribadi yang sudah mati menggantikan kita. Jadi kita tidak perlu mati untuk mempersembahkan diri bagi Tuhan. Kita hanya perlu hidup untuk Tuhan. Dan terus hidup bagi Tuhan. Karena ada satu pribadi yang sudah mati bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah satu kurban yang sempurna, satu kurban untuk sekali dan selama-lamanya. Dan yang perlu kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini terus menerus kepada Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, sama seperti Yesus telah mempersembahkan tubuhnya bagi kita, demikian sekarang kita diminta mempersembahkan tubuh kita bagi Dia. Sama seperti Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita, sudah seharusnya, sudah selayaknya Tuhan juga menerima kita, menerima tubuh kita, menerima diri kita. Kita mau persembahkan itu sebagai sebuah ibadah yang sudah selayaknya kita berikan kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian kita, karya kita, persembahan kita, pelayan kita, semua itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan. Semua itu tidak pernah menjadi sepadan dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Namun Tuhan juga tahu bahwa kita nggak bakalan sampai pada poin itu Bapak Saudara. Kita nggak bakalan sampai sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Namun di sini kita bersyukur Tuhan mau kita merespon dengan cara yang tepat, yaitu memberikan tubuh kita sebagai persembahan, sebagai sebuah ibadah yang layak kepada Dia. Jadi Bapak Saudara, menjalani hidup beribadah itu yang pertama dimulai dari mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh itu berarti bahwa kita perlu menjaganya dan kita perlu memeliharanya. Kita perlu menjaga diri kita perlu memelihara diri kita yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara ya, yang kedua bagaimana kita bisa menjalani hidup beribadah. Paulus mengatakan pada ayat yang kedua Bapak Saudara, bahwa kita bersedia untuk ditransformasi dalam pikiran kita, dalam kehendak kita. Kita bersedia untuk ditransformasi dalam pikiran kita, di dalam kehendak kita. Nah Bapak Saudara, kalau kita baca pasal 12 ayat yang kedua Bapak Saudara ya, pasal 12 ayat kedua, di situ dikatakan seperti ini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah Bapak Saudara, kalau kita baca dalam konteks bahasa Yunaninya Bapak Saudara ya, Paulus di sini ya menunjukkan bahwa ada dua kata yang sejajar, yaitu kata ditransformasi atau dibaharui Bapak Saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, menjadi serupa, dan juga yang berikutnya adalah sehingga kamu dapat, tetapi berubahlah. Nah kata berubahlah ini adalah kata transformasi. Kata berubah dan kata menjadi serupa ini adalah dua kata yang sejajar Bapak Saudara. Dua kata kerja yang sejajar dan sama-sama bentuk pasif dan juga bentuk imperatif, kata perintah yang wajib dilakukan. Jadi duanya sejajar, benar-benar sejajar Bapak Saudara. Ya berubahlah dan dibentuklah. Tetapi yang awalnya dibentuklah itu bicara tentang janganlah dibentuk oleh dunia. Tetapi yang berikutnya adalah dibaharui atau berubahlah di dalam pikiran kita. Nah Bapak Saudara, dari sini Paulus mau menunjukkan kepada kita hal yang penting, bahwa dalam kehidupan ini jika ya dua kemungkinan ini bisa terjadi. Yang pertama, jika pikiran kita dan kehendak kita ditransformasi, itu berarti bahwa dibentuk dunia itu tidak akan terjadi. Tetapi sebaliknya, jikalau kehidupan kita tidak mau ditransformasi, pikiran kita, kehendak kita tidak mau ditransformasi, berarti kemungkinan dua yang terjadi, yaitu apa? Kita akan dibentuk oleh dunia. Jadi dua hal ini
Cuma dua hal ini yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Kalau kita mau tunduk untuk diperbaharui pikiran dan kehendak kita, atau yang kedua, kalau kita nggak mau tunduk diperbaharui, maka yang kedua, kita akan dibentuk dengan pola dunia. Cuma dua hal ini, nggak ada abu-abunya, Bapak Saudara. Tidak ada pilihan yang ketiga. Cuma dua hal ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jika pikiran dan kehendak kita siap atau bersedia ditransformasi, maka sudah pasti dunia ini yang membentuk kita akan pergi dengan sendirinya. Jika pikiran dan kehendak kita tidak siap untuk ditransformasi, tidak bersedia untuk ditransformasi, maka sesungguhnya kita mengizinkan dunia ini membentuk diri kita. Bapak Saudara, dunia di sini berbicara tentang semangat zaman, Bapak Saudara. Semangat zaman yang lagi ngetren, yang kita tahu membuat anak-anak Tuhan itu jatuh dalam dosa. Apapun juga itu, dunia. Semangat zaman yang sudah membuat orang menarik anak-anak Tuhan itu jauh dari Tuhan. Apapun juga itu. Semangat zaman yang membuat orang pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Karena itu Paulus memerintahkan anak-anak Tuhan untuk perlu keluar dari dibentuk dunia. Dan menyediakan diri untuk apa? Ditransformasi pikiran dan kehendaknya. Perlu diserahkan untuk apa? Untuk terus diperbaharui semakin serupa dengan Kristus. Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ikut pembinaan beberapa bulan yang lalu, Bapak Saudara, tentang Tuhan itu dosaku, Bapak Saudara ya. Tema tentang Tuhan itu dosaku. Nah, pembicara itu ketika berbicara tentang dosa, dia memberikan setidaknya 2 poin yang saya tangkap, Bapak Saudara, tentang mengapa orang itu bisa tetap ada dalam dosa atau bisa berdosa dan tetap ada dalam dosa. Yang pertama, orang itu bisa tetap berada dalam dosa karena memang pribadinya suka berdosa. Ya, orang pribadinya itu belum bertobat atau memang pribadinya itu ya hidup di dalam dosa. Tetapi ada hal yang kedua, yaitu bicara tentang sistem, Bapak Saudara. Ya, ada sistem yang menyebabkan orang-orang itu bisa terperangkap di dalam sebuah dosa atau sebuah kesalahan atau sebuah hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kadang kita suka fokus kepada pribadi kita, ya, fokus kepada pribadi-pribadi, tapi kita lupa pada sistem yang bisa menjebak orang jatuh dalam dosa. Kita lupa pada sistem yang bisa membuat orang pada akhirnya tidak disiplin dalam hidupnya. Kita lupa pada sistem yang membuat orang malas dalam hidupnya. Kita lupa pada sistem yang membuat orang tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita lupa bahwa sistem itu justru menjerumuskan lebih banyak orang jatuh dalam dosa. Karena itu, Bapak Saudara, saya kasih contohnya. Ada sebuah istilah yang sudah sering terkenal. Bekerja dengan cara yang bersih tidak akan cuan. Setuju, Bapak Saudara? Ada yang mau bilang setuju? Kalau setuju saya khotbahin ya. Ya, bekerja dengan cara bersih itu tidak bakalan cuan, untung. Itu berarti bahwa kita perlu bekerja dengan cara yang kotor. Nah, kalimat ini sederhana, Bapak Saudara, tapi jangan lupa kalimat yang sederhana ini menawan pikiran, Bapak Saudara. Pada akhirnya menawan kehendak kita. Tapi mari kita cermati kalimat ini. Ini hanya contoh, Bapak Saudara. Salah satu contoh. Pertama, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa orang yang bekerja dengan kotor itu pasti cuan. Bapak Saudara lihat ya, kenyataannya memang begitu kan? Itu fakta, Bapak Saudara. Betul, orang kerja di sana dengan cara kotor dan banyak mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Mungkin kita juga pernah praktek begini atau mungkin sementara kita lagi praktek begini. Itu fakta bahwa kita nggak bisa menghindari. Betul, cara-cara kotor itu banyak sekali mendapatkan untung di dalam kehidupan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Tapi yang kedua, Bapak Saudara, persoalannya adalah gini. Persoalannya adalah kita percaya. Nah, ini dia persoalannya. Kita percaya pada apa yang dikatakan ini. Kita percaya pada fakta yang dikatakan ini, bahwa kalau bekerja dengan cara yang bersih tidak akan mendapatkan cuan. Itu berarti kita perlu bekerja dengan cara yang kotor. Tetapi saya mengatakan, Bapak Saudara, sebuah fakta dan sebuah kebenaran itu berbeda. Fakta itu tidak selalu benar, tapi itu betul fakta. Tapi kalau bicara kebenaran, itu tidak bisa ditolerir. Kebenaran adalah kebenaran, Bapak Saudara. Karena itu, Bapak Saudara, ketika kita percaya, maka muncullah hal yang ketiga, yaitu apa? Ketika kita percaya, maka kita dibentuk oleh paradigma yang tadi. Pikiran kita dibentuk oleh paradigma yang tadi. Kita dibentuk oleh pola yang ada. Kita dibentuk oleh model yang ada. Kita dibentuk oleh sistem kerja yang ada. Inilah yang disebut kita membiarkan diri dibentuk oleh dunia. Kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh pola dunia, oleh cara kerja dunia. Kalau sampai di sini pertanyaan, apakah ini memuliakan Tuhan? Tentu Bapak Saudara dengan saya akan benar-benar katakan ini tidak. Nah, Bapak Saudara, mengapa pikiran dan kehendak kita percaya bahwa sistem yang benar, sistem yang jujur, sistem yang bersih itu enggak cuan, Bapak Saudara? Kenapa?
Ya karena kita nggak mau percaya Bapak Saudara. Kita meragukan bahwa kalau cara kerja benar, cara kerja bersih, Tuhan nggak akan berkati kita. Padahal waktu Tuhan bilang kamu harus hidup benar, itu bukan berarti bahwa Tuhan membuat kita jadi miskin Bapak Saudara. Enggak. Waktu Tuhan bilang kita harus hidup sesuai kehendak Tuhan, itu bukan berarti bahwa Tuhan menghukum kita menjadi orang-orang yang susah. Enggak Bapak Saudara. Di sini saya tidak berbicara tentang teologi sukses, tapi di sini saya mau bicara tentang paradigma kita yang perlu diubah Bapak Saudara, perlu disingkirkan, dibentuk oleh dunia dan digantikan dengan cara pikir Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memberkati kita dengan kerja yang bersih, kerja yang jujur, kerja yang benar. Tuhan pasti sanggup memberkatinya Bapak Saudara. Jangan seolah-olah kalau cara kotor dulu baru diberkati. Tetapi cara bersih Tuhan gak sanggup berkati. Itu pikiran yang salah Bapak Saudara. Pikiran yang tidak seharusnya ditemui dalam diri anak-anak Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, saya percaya ketika Tuhan mau kita hidup benar, saya percaya Tuhan juga tidak melupakan, Dia akan memberkati kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih, saya percaya bukan sebuah kebetulan Bapak Saudara, bukan hanya tentang posisi yang penting di sebuah perusahaan. Tetapi siapapun juga kita, tidak sebuah kebetulan kita berada di sebuah tempat kerja. Kita perlu menularkan pikiran yang benar. Perlu menularkan paradigma yang benar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau tidak demikian, maka yang sebaliknya akan terjadi. Mereka lah yang akan mempengaruhi kita. Paradigma dunia lah yang akan membentuk kita. Dan kita pada akhirnya kelihatan sama dengan mereka. Yang seharusnya kita tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Karena itu Bapak Saudara, pikiran dan kehendak itu perlu terus dibaharui Bapak Saudara. Sehingga pikiran kita semakin sama dengan pikiran Tuhan. Kehendak kita semakin sama dengan kehendak Tuhan. Itulah yang baik, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita semakin sempurna atau semakin dewasa. Demikianlah kita dikatakan menjalani kehidupan beribadah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tak pernah bisa melakukan apa yang sebanding, ya, yang sepadan dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita dan yang akan Tuhan terus lakukan kepada kita. Namun kita bersyukur Bapak Saudara, hari ini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk apa? Untuk merespon. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk merespon itu melalui apa? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Yaitu tubuh kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan ibadah yang memuliakan Tuhan, kehidupan ibadah yang mau dipersembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara, saya menutupnya dengan cerita daripada seorang janda Bapak Saudara dalam Lukas 21. Seorang janda datang membawa persembahan ya di hadapan Tuhan di dalam bait Allah. Tetapi di antara janda-janda itu Bapak Saudara ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan juga. Ya, ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan juga. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka yang memberikan persembahan, ya Bapak Saudara ya, Yesus bilang gini, saya melihat bahwa yang paling memberikan paling besar atau paling ya persembahannya paling banyak atau paling besar adalah si janda ini. Padahal janda ini cuma memberikan 2 peser Bapak Saudara. Sedangkan orang kaya itu memberikan dengan melimpahnya. Pertanyaannya gini Bapak Saudara, mengapa janda ini dilihat memberikan yang terbesar dalam hidupnya? Jawabannya adalah Bapak Saudara, sebenarnya janda ini tidak mempersembahkan uangnya, tetapi yang dipersembahkan adalah tubuhnya, dirinya untuk Tuhan. Janda itu dikatakan mempersembahkan seluruh yang dia miliki, berarti dia tidak punya apa-apa lagi. Dan untuk bisa hidup, dia tinggal hanya bergantung pada Tuhan. Berarti saat itu dia sedang mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Tuhan, bukan uangnya. Memang uang itu jadi sarana, tetapi itu mewakili bahwa sekarang ini dia mempersembahkan seluruh tubuhnya, hidupnya bagi Tuhan. Tuhan pasti pelihara dia. Ini persembahan yang tubuh dia, diri dia yang memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yaitu ibadah kita, hidup kita sehari-hari. Tubuh kita, diri kita, kita perlu persembahkan sehari-hari kepada Tuhan. Kita perlu menjaganya. Untuk apa? Kita perlu memeliharanya. Untuk benar-benar menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali tentang bagaimana kami menjalani hidup beribadah sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan bahwa siapalah kami yang telah Engkau tebus dan menempatkan kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Menempatkan kami untuk boleh menikmati dan merespon kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh memanggil kami dan menyelamatkan kami, dan pada akhirnya Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merespon yang terbaik. Merespon yang terbaik dari diri kami, yaitu tubuh kami perlu persembahkan untuk Tuhan. Tubuh kami perlu jaga dengan baik-baik, kami perlu pelihara dengan baik-baik karena tubuh ini adalah milik Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami juga bersyukur diingatkan bahwa
Kami perlu diperbaharui pikiran kami. Kami tidak membiarkan kesempatan dunia ini membentuk kami, tapi sebaliknya kami membiarkan kesempatan dibentuk oleh Tuhan dan firman-Nya. Sehingga pikiran kami adalah pikiran yang sama dengan Tuhan. Sehingga kehendak kami adalah kehendak yang sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membantu kami untuk hidup boleh memuliakan Tuhan dalam ibadah kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.